Halo semuanya, nama saya Mahmuda Akidatul Izzati. Saya akan membahas tugas perancangan dan pengembangan kurikulum. Saya akan membuat ulasan pembahasan dari kelompok lain, literatur, dan pemahaman saya sendiri. Kelompok lain yang saya jadikan perbandingan adalah kelompok 2, aspek perspektif. Berikut ini adalah kesimpulan dari kelompok 2. Understanding by Design memiliki 6 sisi dari konsep pemahaman yang perlu dimiliki oleh seseorang, yaitu menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Konsep pemahaman salah satunya yaitu memiliki perspektif. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang mereka secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi ataupun prosedur belajar. Literatur pembanding yang saya gunakan adalah sebuah buku bahan bacaan PPG dalam jabatan tentang Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum keluaran tahun 2023. Berikut ini adalah ulasan pembahasan kelompok lain dengan literatur pembanding. Pembahasan dari kelompok lain telah selaras dengan literatur pembanding. Pembahasan dari kelompok lain menyimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki pandangan perspektif akan menjelaskan sisi lain dari situasi, melihat asumsi yang mendasari suatu hal dan memberikan kritik materi pada materi yang telah dipelajarinya. Jika siswa sudah memiliki perspektif, maka siswa sudah mampu memahami dan menyelesaikan masalah dari sudut pandang dirinya sendiri. Sementara itu, literatur pembanding juga memiliki kesimpulan yang selaras, yakni peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan perspektif apabila 1. Melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis, 2. Melihat gambaran pada umumnya. Berikut ini adalah ulasan saya mengenai pembahasan kelompok lain dan artikel pembanding. Pemahaman yang saya dapatkan masih memiliki kesamaan antara pembahasan dari kelompok lain ataupun literatur pembanding. Kelompok lain menarik kesimpulan bahwa peserta didik dikatakan telah memahami masalah dengan melakukan perspektif jika mampu berpikir melalui sudut pandang secara kritis mengenai teori belajar. Literatur pembanding menarik kesimpulan bahwa peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan perspektif apabila dapat melihat berbagai sudut pandang yang kritis dan melihat gambaran umumnya. Sementara itu, saya memiliki pendapat yang secara umum sama dengan kedua hal di atas. Menurut saya, perspektif adalah kemampuan untuk dapat melihat situasi dan kondisi dari berbagai sudut pandang, sehingga individu yang memiliki kemampuan perspektif dapat memecahkan masalah dengan menyusun teknik yang tepat dan akurat. Hal ini berlaku pada pembelajaran di kelas. Peserta didik hendaknya memiliki kemampuan perspektif yang baik agar dapat memandang suatu hal dari sudut yang berbeda dan dapat menjelaskannya secara rinci. Melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dapat menambah wawasan dan pengetahuan seorang individu. Sekian ulasan video dari saya. Terima kasih telah menonton.